Nabi SAW teman-teman setelah itu pulang ke rumah dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk. Tengah malam lihat kejadian ini, kemudian sampai pagi. Tiba di rumah sudah mulai terang, matahari sudah mulai terang. Mengetuk pintu. Khadijah radhiyallahu anha begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, gemetar. Adabnya tidak bertanya, nggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya bicara, Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Saya kegigil, gitu kan? Khadijah nggak bertanya, masuk ke dalam, ngambil selimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul, dibawa ke dalam kamar. Duduk pun disediakan air minum, Khadijah nggak bertanya apa-apa. Ya. Diam, tunggu suami yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar, sampai selesai semua, dan saya tiba di sini. Ini yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari, baju putih, berbicara pada saya, memeluk saya, menyuruh saya membaca, dan turunlah, dan ada 5 kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al-Alaq Nabi SAW pada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar, wajahnya mendekat sampai 2 anak panah, 2 busur anak panah, dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengan bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai, Khadijah sebagai istri yang salihah, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin, dengar ini. Ya, kita harus tahu, wahai ibu-ibu mukminin harus faham masalah ini. Maaf, istilah ummahatul mu'minin untuk istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi? Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk, gangguan jin kah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah. Enggak mungkin kau ditimpa itu, karena sungguhnya kamu selalu orang baik, kamu selalu menjadi orang baik, kamu selalu silaturahim, kamu selalu bantu orang miskin, dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan. Bayangkan teman-teman sekalian ya, saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwah. Ini suaminya terlilit utang dan lagi masalah berat, lagi hadapi masalah berat, dan dia memang butuh. Orang-orang di luar ini, hampir semua orang yang melihatnya di jalan, dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat. Pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah ini. Bagaimana dia bisa minimal merasa aman sementara waktu, dan bukan dia lari, dia mau bayar, tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya yang terjadi apa? Istrinya malah menghardiknya. Saya bilang sama dia, itu karena nafkahmu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlilit utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. Makanya dan begini dan begitu. Padahal suaminya nggak ada masalah. Tapi ini subhanallah bahaya sekali ya. Ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir, aku memiliki seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia punya informasi, mungkin dia punya informasi, ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Setelah tiba, dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraqah bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraqah bin Naufal waktu sudah selesai mengatakan, sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah nggak ada. Kata Waraqah bin Naufal, Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah namusul akbar. Namusul akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah makhluk yang bersayap. Ini disebutkan masyhur di kalangan para Bani Israel, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Dalam kitab ini, dalam Taurat ini disebutkan dengan istilah Namusul Akbar Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kamu Namusul Akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam ya. Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah, baru informasi kau adalah utusan Allah, belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak,